diberikan kemudahan dan kita semua mendapatkan keselamatan. Kepada Ananda Taufik, Ibu persilahkan untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sudah melakukan kegiatan berdoa. Semoga semuanya hari ini mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran. Kemudian hari ini untuk yang tidak hadir, kira-kira ada berapa orang? Ada? Yang pertama Gilang, yang kedua Rahim, yang ketiga Ripaldo, yang keempat Nabila, yang kelima Hikmah. Iya. Jadi hari ini ada 5 siswa yang tidak bisa berhadir ke sekolah. Semoga pada kesempatan berikutnya teman-teman kalian bisa berhadir di sekolah. Doakan ya, semoga bisa berhadir seperti kalian. Nah, baik. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu
Ada tidak yang beli es? Tidak ada yang beli es. Kemudian kalau tidak ada yang beli es, ada tidak yang tadi pagi membantu ibunya merebus air? Ada? Ada tidak? Yang membantu ibunya merebus air. Kamu ke sekolah, sebelum ke sekolah tentunya harus apa dulu? Sarapan. Sarapan tidak? Sarapan. Orang tua kamu biasanya kalau sarapan minum apa? Minum susu boleh. Minum apa lagi kira-kira? Air putih. Apa lagi? Teh, ada yang minum teh? Ada. Ya. Air itu sebelum diminum diapakan dulu? Sebelum diminum diapakan airnya? Direbus. Iya, tentunya harus direbus dulu. Nah, air jadi sebelum kita minum direbus. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah kita akan mengenal berbagai wujud benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan belajar bahkan belajar mengenal perubahan wujud benda yang ada dalam kehidupan. Di sini terlihat benda dan perubahan wujudnya. Ya, baik. Sebelum ini akan ibu bagikan dulu asesmen diagnostik. Ibu akan menilai kemampuan awal kalian. Apakah kalian mungkin sudah mengetahui apa saja sih benda dan perubahan wujudnya? Nah, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya silakan disiapkan alat tulisnya. Ibu akan membagikan asesmen diagnostik yang akan kalian jawab sebelum kita memulai pelajaran. Video yang berhubungan dengan wujud zat dan perubahannya. Silakan kalian simak dengan sebaik-baiknya. Ini videonya berhubungan dengan wujud zat dan perubahannya. Silakan kita perhatikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sudah belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sumber belajar. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyimak
tentang benda dan perubahan wujudnya. Dari video yang telah kalian simak, nah, dalam kehidupan ini ternyata ada berapa macam wujud benda. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ada berapa? Ada yang bisa menjawab wujudnya saja ada berapa? Pintar, sebutkan. Dan bagus. Tepuk tangan untuk Billy. Jadi wujudnya cuma ada 3. Yang pertama benda padat. Yang kedua cair. Yang ketiga gas. Sedangkan untuk perubahan wujudnya baru ada berapa? 6. Di mana masing-masing dari benda tersebut dia memiliki bentuk dan sifat yang berbeda-beda. Yang pertama yang membedakan dari ketiga benda tersebut, benda padat. Benda padat bentuk dan sifatnya bagaimana? Bentuk dan sifat dari benda padat itu tetap. Contoh benda padat banyak sekali terdapat di sekitar kita yang kamu pakai sendiri. Itu contoh benda padat. Bentuk dan sifatnya tetap atau tidak berubah. Kemudian dia memiliki polong atau isinya juga tetap. Kalau benda cair dia bentuk dan sifatnya apa? Berubah. Ya, pintar, bagus. Kenapa dia berubah? Karena bendanya tadi cair. Bagaimana bentuk dan sifat benda cair? Siapa yang bisa menyebutkan bentuk dan sifat benda cair berdasarkan video tadi? Kita sudah saksikannya. Bagaimana bentuk dan sifat benda cair itu? Bagaimana nak? Bentuk dan sifatnya? Bentuk dan sifat benda cair bagaimana? Iya, pintar, pilih 100. Nah, jadi benda cair itu dia akan mengikuti tempat atau wadahnya. Berarti bentuk dan sifatnya bagaimana? Berubah sesuai dengan bentuknya, dengan tempatnya. Dia akan mengalir. Kemudian tadi bisa apa? Bisa dia menekan ke segala arah. Jadi dia mengikuti tempatnya atau wadahnya. Kalau bentuknya segi 4, bagaimana bentuk benda cairnya? Segi 4. Kalau bentuknya panjang. Kalau bentuknya bulat. Nah, jadi benda cair itu mengikuti dengan tempatnya. Yang terakhir, benda apa? Gas. Pintar ya tak? Gas. Nah, kalau gas apakah wujudnya terlihat? Dia sangat berbeda dengan dua benda yang telah kita sebutkan tadi. Kalau benda padat kita bisa melihatnya jelas sekali. Benda cair juga. Kalau gas dia tidak terlihat, ya kan? Tapi kita bisa merasakannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari tadi ada apa? Ada angin, udara, oksigen, asap. Nah, bagaimana juga bentuknya? Bentuk ini tidak terlihat, namun dia ada. Bentuknya di dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa melihatnya karena kita semua sekarang sudah menggunakan gas LPG di rumah, ya kan? Nah, di gas LPG itu dia ada di situ gasnya. Nah, bagaimana bentuk dan ciri gas ini juga? Dia juga akan hampir sama dengan benda cair tadi. Bagaimana? Bentuk dan sifatnya. Bagaimana? Mengikuti tempatnya. Iya, pintar, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi menyuplem, bagus. Lanjut lagi dari gas kepada terdeposisi atau mengkristal. Nah, jadi banyak sekali
kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba kalian lihat. Setiap benda yang ada di sekitar kita mengalami perubahan wujud. Nah, walaupun tidak terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda itu yang mengalami perubahan. Contohnya pada saat ibu kalian merebus air, itu perubahan benda dari cair ke gas. Dia akan apa? Menguap, piang. Kalau di sekolah, kalau kehausan, kepanasan, membeli es. Es itu bentuk dari benda cair ke padat. Dia apa? Membeku. Apalagi ibu kalian pada saat hari atau udara terasa panas, maka ibu akan menjemur pakaian. Maka dia dari apa? Benda apa itu? Dia akan apa? Menguap karena adanya kalor atau panas. Nah, selanjutnya perubahan wujud zat. Pengertian dari perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu bentuk dengan wujud atau bentuk yang berbeda-beda. Jadi bentuknya berbeda-beda. Kalau membeku, dia akan menjadi es. Kalau sudah meleleh, akan cair. Nah, jadi bentuknya, wujudnya akan berbeda-beda. Kemudian ada 6 jenis apa itu? Perubahan wujud zat. Apa saja ya? Yuk cari tahu. Nah, di sini ada perubahan wujud zat. Yang pertama tadi membeku, kemudian mencair, selanjutnya mengembun, kemudian menguap, yang kelima menyempit, dan yang keenam mengkristal atau terdeposisi. Apa contohnya? Mengkristal atau terdeposisi ini dari benda gas. Kemana? Kepada apa? Terdeposisi atau mengkristal. Ya, itu dari perubahan dari gas ke padat. Baik, setelah tadi memperhatikan hasil asesmen diagnostik tadi, ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Sebelumnya bisa dulu kelompoknya disesuaikan dengan asesmen diagnostik tadi. Kamu bertugas dulu ke sini, sesuaikan dulu dengan kelompoknya. Silakan. Sebelum ibu membagikan lembar kerja peserta didik pada kalian.
selesai semua kelompok. Terima kasih kalian sudah mengerjakan KPD yang telah Ibu berikan. Baik, kita perhatikan kembali. Ini ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama tadi ada membentuk, perubahan wujud benda dari cair ke padat yang mudah sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya apa? Cair ke padat membentuk. Contohnya yang suka sekali kamu minum, suka kamu beli, ya pintar, es. Kemudian mencair dari padat ke cair, apa? Es juga. Tapi esnya kalau diapakan? Kalau tidak kalian minum atau tidak kalian makan, dia akan meleleh atau mencair. Kemudian perubahan benda atau perubahan wujudnya dari benda apa ini? Mengembun ini dari gas ke cair. Pintar. Ini contohnya kalau misalnya ibu membawa teh, kemudian ibu tutup, nanti di tutupnya itu akan ada embunnya, ya kan? Atau pada daun di pagi hari. Nah, itu perubahan dari gas ke cair. Kemudian dari cair ke gas, itu perubahan wujudnya adalah menguap. Pada saat ibu kalian pintar memasak air, itu ada perubahan wujud dari cair ke gas, menguap. Selanjutnya menyemprit, perubahan wujud dari padat ke gas. Contohnya misalnya kapur garam yang diletakkan di dalam lemari, bendanya akan mengecil, namun dia mengeluarkan bau, ya kan? Itu dari padat ke gas. Kemudian dari gas ke padat. Contohnya yang sekarang kita alami di luar, sekarang terjadi apa kan? Hujan. Iya, kumpulan dari gas atau udara lama-lama dia akan membentuk awan, kemudian dia akan mengkristal, maka akan membentuk hujan. Ini perubahan wujudnya dari apa? Dari gas ke padat. Iya, ini perubahan wujudnya mengkristal atau terdeposisi. Nah, di sini ada perubahan wujudnya. Di sini yang tertulis ada mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Kemudian membentuk adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Selanjutnya perhatikan, mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Kemudian menyemprit adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Ini pengertian dari perubahan wujud. Kemudian yang sini ini contohnya. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama contoh A, B, C. Yang kedua gambar ini juga contoh A, B, C. Contoh yang pertama ada dari di situ contoh apa nak? Contohnya adalah mencair. Itu es, ya kan, meleleh. Kemudian yang kedua contoh membentuk. Yang ketiga contoh menguap. Selanjutnya yang bagian bawah ini mengembun. Ini contohnya ada pada bagian daun mengembun. Selanjutnya ada mengkristal. Yang terakhir ada menyemprit. Itulah contoh-contoh dari perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, setelah ini Ibu mau melihat hasil kerja kalian yang telah kalian kerjakan. Boleh disebutkan atau dipresentasikan hasil kerja dari kelompok yang pertama Taufik Hidayat, yang kedua Muhammad Rojak, yang ketiga Ahmad Salimi, dan yang keempat Putra.
Ya, silakan berbaris di situ. Ya. Baik, Dilek, silakan dibacakan hasil dari presentasinya. Silakan. Baca dulu ya ini. Mengapa demikiannya? Mari kita pecahkan misteri ini. Setelah melakukan percobaan atau demonstrasi yang kalian lakukan adalah hubungan antara kejadian di bawah itu dengan perubahan wujud benda. Ibu yang sangat bersemangat memilih pakaian hari ini bukan karena cirianya sudah menutup, melainkan karena cuacanya harus sangat cerah. Menurutmu, perubahan wujud yang terjadi pada saat ibu bulan ini menurut pakaian basah di bawah sinar matahari adalah menurut pada saat memasak air berdiri sedang asik menonton tayangan masyarakat di layar TV tanpa disadari ternyata air yang dimasak tersebut habis tak tersisa. Budimin kebingungan karena paginya tiba-tiba kosong karena airnya habis. Menurutmu mana air yang dimasak Budimin ya? Karena airnya habis. Perubahan wujud apa yang terjadi menurut akhir-akhir ini menjadi yang harus kelihatan sangat sering bahkan orang yang bisa memilih dengan minim daripada sangat namun sekarang sesuatu yang kita masukkan ke dalam gelas tidak bertahan lama. Mengapa demikian? Perubahan wujud apa yang terjadi karena terkena cahaya matahari lalu mencair. Perubahan wujud apa yang terjadi mencair. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Silakan. Baik. Selanjutnya mungkin cukup 1 saja ya, kita mempresentasikan hasilnya. Tadi sudah bagus dan sudah mempresentasikan hasilnya dari pekerjaan mereka. Kemudian kesimpulan dari pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini, terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat dia menerima selesai atau melepas kalor, maka dia tersebut akan mengalami perubahan wujud. Jadi ada yang menerima kalor, ada yang melepas kalor. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud benda. Contoh misalnya pada saat tadi kita memanaskan air, kemudian pada saat menjemur pakaian, bendanya itu dia menerima kalor atau panas, ya kan? Kalau es meleleh itu dia kalornya akan dilepaskannya. Jadi sebenarnya perubahan wujud yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas daripada adanya perpindahan kalor atau energi panas. Ya, seperti itu. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari masih berhubungan dengan perubahan wujud benda. Mungkin nanti kita akan melakukan percobaan. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya. Baik, kalau sudah kita akan melakukan evaluasi akhir untuk mengetahui kemampuan kalian, apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu berikan
Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasi tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda. Baik, kita simpulkan lagi bahwa tadi benda dalam kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga ada gas. Contoh benda padat banyak sekali ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalau benda cair juga dapat kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan gas, karena sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita saja hampir rata-rata di seluruh rumah kita menggunakan gas LPG. Kemudian untuk perubahan wujudnya ada berapa kita? Ada 6. Yang pertama perubahan wujud bendanya ada membentuk, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, kemudian menguap, menyusip dan berkristal atau terdeposisi. Ibu harapkan pada pertemuan selanjutnya kita nanti akan melakukan percobaan. Kita akan membuktikan apakah benar sih benda itu bisa berubah wujud ya pada pertemuan selanjutnya. Baik, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pelajaran ini? Baik, apakah ada kesulitan selama kalian mengikuti pelajaran? Ada. Kemudian semoga pelajaran selanjutnya nanti akan lebih baik lagi. Baik, silakan kalian bereskan semua buku-bukunya. Kita siap untuk pulang. Sebelum pulang dibereskan dulu semuanya. Kita berdoa bersama. Silakan dipasang tasnya, buku paketnya, ya boleh kita diletakkan saja di situ di atas meja ibu ya, bagus. Diletakkan yang rapi. Silakan duduk di kursinya masing-masing. Kita akan berdoa bersama sebelum pulang. Oke, silakan dikumpulkan dulu bukunya. Kemudian kita berdoa bersama sebelum pulang. Berdoa bersama, ya, sebelum pulang. Duduk dulu semuanya. Baik, kita akan memulai berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.